menyambut kelahiran Yesus Kristus itu di tengah-tengah keluarga kita. Inilah tertib acara yang akan kita bawa. Yang pertama, bernyanyi sembah dan puji Dia. Kemudian kita masuk nanti kepada penyembahan. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Kemudian yang keempat, renungan Natal yang dibawakan oleh Bapak. Yang kelima, penyalaan lilin sambil menyanyikan lagu dari bahasa Batak Sonang Niborngin Nei. Yang keenam, bernyanyi dari Hai Dunia Gembiralah. Yang ketujuh, selesai, kemudian kita ucapkan selamat hari Natal 3 kali. Itu baik. Kita mulai dari awal. Kita bernyanyi sembah dan puji Dia, kita masuk ke dalam penyembahan. Kita nyanyikan 2 kali. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Kita sekarang masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mulai dari yang paling kecil, yaitu si Jonathan. Matius 1 sampai Matius pasal 1 ayat 1 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kemudian dilanjutkan si Priscilia dari Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria.
Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sampai ayat berapa sih? 20. Yesus lahir, gembala-gembala kemudian menyembah Yesus, dan orang-orang Majus dari timur datang menyembah kepada Yesus. Terus? Nama? Kalau nama? Langsung renungan. Renungan Natal. Untuk renungan Natal pada malam hari ini di keluarga kita, keluarga PC Manjuntak, Bapak Chris Gilia, kita mau dengarkan renungan Natal pada malam hari ini, supaya kita pada malam Natal ini, sekalipun kita Natal di rumah kita, berhubung karena Bapak Pendeta PKC terus meninggal, jadi kita nggak dapat merayakan Natal di gereja. Jadi kita merayakan Natal di rumah kita pada saat hari ini. Sebagai renungan Natal kita di Lukas 2 ayat 10 sampai 11, begini firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Dan ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Firman Tuhan mengajarkan kita, mengatakan jangan takut. Dunia penuh dengan ketakutan pada saat zaman hari ini, karena berita yang sangat menggemparkan. Dunia tidak bisa salama, dunia tidak bisa rapat, bersukacita, berbahagia, karena ada suatu masalah besar
dalam dunia. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut. Kalau Tuhan beserta kita, apapun yang terjadi dalam dunia, apapun yang dialami oleh masalah dunia, karena di Pemazmur dikatakan, ada di ayat Pemazmur mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjaga kita setiap saat. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kita enggak perlu takut. Karena Yesus pada hari ini juga telah lahir dalam kehidupan kita. Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup itu saat ini juga lahir dalam hidup kita. Sehingga kita nggak boleh takut dalam menjalani hidup kita pada saat hari ini. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa, Yesus yang besar, yang boleh menjaga kita setiap saat kemanapun kita melangkah. Karena Yesus yang penuh dengan kasih dan kemurahan dalam setiap hidup kita. Singkat firman Tuhan pada saat hari ini, pada malam hari ini, biarlah Roh Tuhan boleh bekerja, Roh Yesus boleh menebarkan setiap firman itu, sehingga kita boleh lebih lagi mengerti apa rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Semua Mahatana, terima kasih, Tuhan memberkati. Acara yang berikutnya, masuklah kita ke penyalaan lilin. Kami masing-masing mengambil lilinnya. Hidupkan yang satu dari satu orang membagi yang lain. Sambil kita menyanyikan sonang nih, borngin nih, ujuro Yesusi. Sonang nih, borngin nai, ujuro Yesusi. Sonang borok do halak subi. Sonang modong doa lasude Orlando wanado ngodope Yesus Tuhan. Sonang nih, borngin nih, ujuro Yesusi. Sonang nih, borngin nai, ujuro Yesusi. Sonang modong doa lasude Orlando wanado ngodope Yesus Tuhan. Baik, cara berikutnya kita lanjutkan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat yang berbunyi Hai Dunia Gembira. Hai dunia gembiralah dan sambutlah damai di hatimu, terimalah bersama bersyukur.
mengucapkan selamat hari Natal 3 kali. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal. Tuhan Tuhan Yesus memberkati.